Malam terasa panjang. Suara detik jam di dinding terdengar lebih nyaring dari biasanya. Dan di balik selimut yang hangat, ada hati yang dingin, pikiran yang ramai, dan mata yang tak kunjung bisa terpejam. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Semua orang sudah terlelap. Tapi kamu masih terjaga. Matamu terbuka, tapi bukan karena belum mengantuk, melainkan karena isi kepalamu terlalu bising untuk bisa tidur. Overthinking sebelum tidur, pertarungan sunyi yang gak pernah dilihat siapa-siapa. Dan kadang, yang paling menyakitkan adalah kita bahkan gak tahu sebenarnya kenapa kita merasa seperti ini. Sunyi yang ribut, lucu ya, di luar sana semua terlihat tenang, tapi di dalam pikiranmu ada ribuan pertanyaan yang belum punya jawaban. Kenapa aku begini terus? Apa hidupku salah arah? Apa aku gagal jadi anak? Apa orang-orang benar-benar peduli padaku? Kenapa aku ngerasa sendirian? Bahkan di tengah banyak orang. Kenapa mereka bisa lebih jauh dari aku? Salahku di mana? Kok semuanya kayaknya mudah buat orang lain, tapi berat banget buatku? Kamu gak iri, kamu cuma lelah. Lelah jadi satu-satunya orang yang masih belum sampai. Lelah jadi satu-satunya yang belum bisa tenang. Rasanya kayak semua orang lagi berlari di depanmu, sementara kamu masih stuck di titik start. Pertanyaan yang menyakitkan diri sendiri. Overthinking sebelum tidur bukan cuma soal khawatir. Kadang, itu jadi waktu buat kamu menyiksa diri sendiri secara diam-diam. Kamu mempertanyakan semua keputusan, semua langkah, semua omongan yang pernah kamu ucapkan. Kamu replay semuanya, dan berharap bisa menghapusnya. Dan ironisnya, kamu gak bisa cerita ke siapa-siapa, karena kamu tahu jawabannya pasti, udah, jangan dipikirin. Padahal, justru karena gak bisa berhenti mikir, itulah yang bikin kamu hancur pelan-pelan. Luka yang tak terlihat. Orang pikir kamu baik-baik aja, kamu ketawa, kamu kerja, kamu bercanda seperti biasa, tapi gak ada yang tahu, kamu hampir menangis setiap malam. Gak ada yang tahu kamu pernah mikir, apa hidupku harus begini terus? Bahkan kamu sendiri takut dengan pikiranmu sendiri. Ada hari-hari ketika kamu pengen banget ada seseorang yang datang. Gak banyak tanya, cuma duduk di sebelahmu dan bilang, gak apa-apa kalau kamu gak kuat hari ini. Tapi itu gak pernah terjadi. Dan kamu sudah terlalu sering menenangkan diri sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kita overthinking malam hari? Karena siang terlalu bising. Karena kita terlalu sibuk kelihatan kuat di depan semua orang. Sampai-sampai cuma malam yang jadi tempat buat jadi diri sendiri. Meskipun itu artinya harus rapuh. Kamu gak gagal. Kamu cuma manusia. Manusia yang sedang kelelahan, tersesat, dan sedang mencari pegangan dalam gelap. Kenapa rasa ini gak hilang-hilang? Karena kamu menyimpannya terlalu lama. Kamu terlalu kuat, sampai lupa kalau kamu juga manusia, yang berhak lelah, yang boleh nangis, yang wajar kalau merasa takut dan bingung. Dan overthinking ini seringkali bukan tentang satu masalah, tapi tentang luka yang sudah lama dipendam, tentang ekspektasi yang tidak pernah tercapai, tentang rindu yang tidak pernah sampai, tentang doa-doa yang terasa diabaikan. Apa yang harus kita lakukan saat rasa itu datang? Berhenti menyalahkan diri sendiri. Mulai dari mengakui, kamu capek, dan itu gak apa-apa. Kamu boleh merasa sedih, kamu boleh merasa tertinggal, tapi kamu gak boleh menyerah. Saat rasa sunyi dan tertinggal itu datang, coba pelan-pelan berdamai. Duduk tenang, tarik napas panjang, dan katakan ke diri sendiri, aku belum sampai, tapi aku masih jalan. Lakukan satu hal kecil yang kamu suka setiap hari. Menulis, mendengar musik, membaca, ngopi, jalan kaki sore. Hal sederhana itu bisa jadi jangkar yang menyelamatkanmu dari tenggelam. Kamu bukan gagal. Kamu sedang berproses. Dan semua orang punya waktunya masing-masing. Mungkin waktumu bukan sekarang. Dan itu bukan berarti kamu terlambat. Hidup gak harus selalu cepat. Gak harus selalu produktif. Kadang bertahan hari ini aja udah hebat banget. Kalau kamu sedang melewati malam-malam yang berat, aku cuma mau bilang, kamu hebat, kamu kuat, dan kamu gak perlu buru-buru sembuh. Semua orang punya waktunya masing-masing. Mungkin waktumu bukan sekarang,
Tapi itu bukan berarti kamu terlambat. Tenang, kamu sedang tumbuh, walau perlahan. Dan pertumbuhan yang paling besar, kadang memang terasa paling sunyi.